Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila angal faslun syurutul gudwah ahada asyara. Syarat daripada gudwah ya atau sholat mengikut ya berjamaah itu ada 11 syarat ya. Ini masalah sholat yang berjamaah ya. Kemarin kita masuk ke pasal yang mana alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arbaun. Jadi sebelumnya menerangkan tentang daripada kapan kita ya kalau menjadi imam diwajibkan dengan mengikutkan niat imaman ya. Kalau sholat isya berjamaah imamnya kan usolli misalnya apa qasdul fi'il, niat pertama usolli sengajaku yang pertama. Yang kedua fardu ya, usolli yang qasdul fi'il pertama, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardu ya. Jadi 3 niat yang wajib kita baca ketika kita sholat. Yang pertama usolli, yang kedua ta'yin menerangkan sholat apa, misalnya zuhur atau maghrib 2. Kemudian ketiga adalah fardu ya, fardu. Adapun imamnya dia dengan menambahkan niat imaman itu sunnah, boleh tidak pakai niat imaman dia. Sholli misalnya imamnya usolli fardul isya'i lillahi ta'ala, cukuplah. Cuma wallahu alam dapat fadilah jamaah imam apa ndak, wallahu alam. Jadi 3. Tapi yang makmum wajib menambah makmuman. Jadi 4. Usolli zuhri atau maghribi ya kan, usolli fardu maghribi misalnya, usolli fardu maghribi, usolli qasd fi'il, usolli menerangkan sholat apa zuhur, kemudian fardu. Makmumnya menambah makmuman. Kalau dia makmum maka wajib, kalau nya kada membuat makmuman maka sembayangnya kada sah ya. Tapi ada kalanya imam tadi dia wajib menambah imaman ya. Di mana saja sholat bagi seorang imam yang mana dia harus mengikutkan niatnya tadi dengan menambah imaman, wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Yang pertama imam sholat Jumat ya, sholat Jumat kalau tidak menambah dengan imaman maka tidak sah. Itu diantaranya lah. Yang kedua al-mu'adah, sholat mengulang. Sholat mengulang. Jadi setiap sholat yang disunnahkan berjamaah sunnah mengulang itu. Sholat apa tarawih sunnah kan berjamaah, sunnah mengulang ya. Sholat witirnya bang kayak apa? Nah witir itu kecuali bulan Ramadan. Kalau witir itu disunnahkan berjamaah kecuali bulan Ramadan.
kalau tidak bulan Ramadan tidak disunahkan berjamaah sholat witir sendiri-sendiri. Nah, sedangkan dalam hadis dikatakan jadikan sholat kalian itu, witir itu adalah akhir daripada sholat kalian. Nah, biasakan kayak apa? Jadi kita itu biasanya kita misalnya sembahyang tarawih di langgar atau di masjid. Kemudian karena kita setelah sholat tarawih lalu sholat witir kan 3 rakaat. Witir itu paling banyak 11, paling sedikit 1, ya paling sedikit 1 rakaat. Kalau orang mah membiasakan sholat witir 1 rakaat kayak apa? Membiasakan sholat witir 1 rakaat itu makruh aja hukumnya. Tidak apa-apa kalau kita rasa oleh sholat witir 1 rakaat tidak apa-apa. Nah, jadikan di akhir sholat kalian itu adalah sholat witir. Nah, bagaimana? Jadi misalnya kita tarawih, kemudian sholat witir 2 rakaat, kita sudah kada usah lagi menyambung untuk 1 rakaat, ya kan? Karena kalau kita niatnya kena ada sholat lagi setelahnya, kita hendak tarawih lagi misalnya sekali lagi di masjid Al-Karomah mungkin jam 12 malam. Lalu jadi kita sembahyang tarawih lagi di Masjid Al-Karomah misalkan. Setelah sembahyang Masjid Al-Karomah, kemudian baru kita setelah itu tuntung tarawih, lalu sholat witir 2 rakaat, lalu tetap kita 4 sholat. Kalau kita kerja sembahyang lagi, tutup dengan 1 rakaat, tetap 4 berjamaah. Jadi misalnya kita hendak sholat hajat di rumah, 2 rakaat kita sudah stop keluar gitu, sudah kita cuma stop sudah di musola, kada 4 lagi, atau 4 aja sembahyang sholat witir, imam 1 rakaat tadi, usolli sunatal witri rakaatan imaman, kita makmuman Allahu Akbar, imamnya salam 1 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri langsung tambahi 1 rakaat supaya jadi genap. Jadi sembahyang kita masih belum witir. Ya kan, witir itu artinya ganjil, ya. Misalnya kita ada sembahyang lagi di rumah, sembahyang apa, misalnya sembahyang hajat, sembahyang ini kan kalau Ramadan nih. Nah, nanti setelah selesai gawean kita sembahyang lain, tutup aja lagi lo sembahyang witir 1 rakaat. Jadi penutup, sholat witir itu penutup. Jadi kalau sudah witir itu kerja lagi sholat setelahnya kalau bisa. Jadi misalnya kita tarawih, jadi berdiri kita, imamnya salam, kita berdiri nambah 1 rakaat. Salam, kena nutupnya kita masih ada sholat lagi yang lain, atau sholat hajat atau sholat istikharah, kita kan tahu kan. Nah, itu diantaranya. Karena paling abdol diantaranya innallaha witran yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan senang kepada yang ganjil-ganjil, ya. Kemudian jadi witir di bulan Ramadan itu ada 3 keutamaan. Pertama, disunahkan berjamaah. Yang kedua, disunnahkan untuk nisful akhir itu dengan kunut, ya. Yang ketiga, disunnahkan witir di bulan Ramadan itu jahar dengan suara keras. Itu diantara keutamaan witir di bulan Ramadan lah. Karena diantaranya yang paling abdol sholat sunnah itu setelah gerhana bulan matahari, setelah Idul Fitri, Idul Adha ialah witir lah. Rawatib dulu baru witir, ya. Kemudian apalagi al-manzurah jamaah, kita bernazar, kita misalkan punya hajat, ya Allah kalau hajatku kabul aku bernazar. Nah, nazar lain bedanya lah lawan niat. Kalau nazar itu wajib kita laksanakan lah, kada boleh nazar itu jadi fardu lah, kita bernazar harus kita lakukan. Kalau kita berniat, nah aku kalau anakku lulus sekolah aku bernazar sholat berjamaah, nah imamnya ini wajib menambah imaman. Jadi 3. Yang keempat apa? Al-mutagaddamatu fil matar. Kita nih, ya kan? Nah, harinya hujan. Kita dari rumah. Kemudian kalau kita bulik ke rumah, kadang mungkin lagi ke musola. Mungkin kalau orang bahari itu kan jalan licak, ya kan? Atau ya kan? Nah, di sini ya, karena di dalam waktu waktu belum isya, waktu maghrib, boleh kita jamah. Bagi yang hujan, jamah kita. Niatnya di mana? Niatnya yang terpenting sebelum masuk waktu isya, ya, sebelum masuk waktu isya, dan niatnya
di dalam waktu sholat maghrib, ya kan. Misalnya kita sholat maghrib, Allahu Akbar sembahyang maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, maghrib kan waladhdallin, niat nawaitu jam'an takdiman, cukup dengan niat seperti itu dalam hati. Walaupun kita dalam, yang penting dalam sholat kita niatnya waktu rukukah, yang penting sebelum salam, Nah ketika berdiri langsung sembahyang isya, sholli fardhul imaman, Allahu Akbar, tapi makmumnya juga, jadi imamnya juga menyampaikan kepada makmumnya, ayo kita jamak takdim, ya kan, supaya apa, niat dalam hatilah di waktu sholat. Akhirnya apa, berjamaah lagi, supaya artinya isyanya sudah, ini boleh, maka wajib imamnya untuk menambah kalimat imaman, ya. Mungkin kalau kita musafir ke Banjar misalkan, ya terlalu repot, sibuk benar, ya kan. Kalau kita mengerjakan sholat duhur bisa ketinggalan gawian kita, mungkin boleh aja jamak sekali-sekali, jangan dijadikan kebiasaan. Dan ini ada di I'anatul Thalibin lah, artinya. Dan juga bahkan penganten bila di make up ala tukutan jar pacangan apa, luntur pupur, nah itu boleh aja jamak lah salah-sali. Ya, apalagi ibu nang menyusui, banyak bisa anak, setahun dapat anak, lalu karena ketangkapan, nah akhirnya itu boleh juga jamak, ya Allah. Tapi kada boleh kosor lah, jamak boleh mengumpulkan satu waktu, tapi tidak boleh kosor, ya, meringkasnya kada boleh, ya. Kemudian sini pasal yang menerangkan tentang masalah syaratnya kita sholat berjamaah, ya, syurutul gudwah, syarat kita mengikutlah. Yang pertama apa? Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Kita hendaknya tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam dengan hadas atau selainnya. Misalkan kita tahu imamnya ada tahi ayam lancung di burit, kita umpati, nah ada boleh. Kita tidak mengetahui imam itu tidak sah. Jadi kalau kita tahu imam itu kada diterima, kita berempat ya sama, berbuat di kapal yang bocor tinggalam, jadinya kada duanya, artinya kayak itulah. Ya kalah, hendaknya kita tahunya imam ini suci, sholatnya diterima. Jangan sampai kita mengetahui imam itu sholatnya batal, itu kada boleh, Kemudian wa an la ya'taqida, ya, alla ya'taqida wujuba qadha'iha alaih. Jadi jangan sampai kita meyakini juga imamnya ini jar sembahyang inya jar apa namanya ba'dut tahuren, karena tidak ada air lawan kedada baudu kada mengihtiraman lil waqt, menghormati waktu, seperti orang sholat di pesawat di mana debunya hendak tayamum kada kan di pesawat, itu wajib i'adah, wajib mengulang lah. Di pesawat orang yang berhaji itu kan wajib i'adah, wajib mengulang. Nah kalau dia wajib i'adah, dia wajib mengulang sholatnya, wajib mengqadha mengulang, maka kita kada boleh. Misalnya apalagi sembahyangnya seperti, ya diantaranya imamnya tadi, kalau dia wajib mengqadha sholatnya, kita kada boleh mengumpati. Mungkin dia menghormati waktu kah, atau karena, ya kan, itu kada boleh kita umpati. Wa an la yakuna makmuman, kada boleh kita mengumpati makmum, harus imam. Akhirnya si fulan beimam jadi makmum si fulan, si fulan jadi makmum si fulan, kada boleh. Jadi harus daripada nang diumpati adalah imam bujur-bujur. Wala ummiyan. Nah disinilah wala ummiyan, dan hendaknya imamnya itu jangan ummi, ya. Ummi itu apa? Jangan, artinya yang dimaksud dengan imam tidak sah membaca, bacaan seperti apa, ya kan? Di sini la ummiyan, ya. Al ummi lughatan man la yaqra wa la yaktub. Ummi ini artinya apa? Nabiil ummi, seorang nabi ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya kan? Kemudian fi istilahil fuqaha man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Istilah orang ulama-ulama fuqaha, ummi ini ialah mereka yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Maksudnya seperti itu. Nah, al makna
An-narabi, makna yang keempat, min syuruti sahhatil qudwah. Yang keempat daripada syarat daripada sahnya kita menjadi makmum, an la yukhallil imamu harfin aw tasdidatin minal fatihah wal ma'mum yuhsinhu bi an la yaqdira alaihi bi kulliyah aw ikhrajihi min makhrajihi aw ala tasdidihi. Amma idza kana al ma'mum mislahu fima la yuhsinhu in wa in khalafahu fil badal ka an yabdila ahaduhuma ra'ainan wal akhar laman wala yadur wa hadza yusamma asnagh ka kulli man yubdilu harfan bi harfin bi adghama fi ghairil mahallil idgham ka an yaqulu al mustaqim sumia aratta aidan wa tasahhal gudwah ma'al karahah bitimam wa yukarrir ta. Kemudian wal fa ya wa huwa yukarrir ta wal fa wa huwa yukarrir fa wal wawa wa man yakarrahul waw wa hadza sairil huruf wa biman yalhanu lahnan la yughirul makna. Jadi maksudnya begini, yang terpenting tidak merubah makna. Misalnya al mustaqim itu boleh karena apa? Jadi yang dimaksud dengan ummi di sini ialah apa? Misalkan ihdinas siratal mustaqim, lain ihdinas siratal mustaqim. Itu kenapa Pak? Masih kada merubah huruf. Yang merubah huruf tuh ihdinas apa? Ihdinas siratal mustaqim ya. Yang jelas-jelas merubah. Tapi kalau merubah apa? Kalonya dia jelas al mustaqim summiya aratta aidon wa mahallul idgham ka an yaqulu al mustaqimu ya. Jadi pada intinya ya, syarat kita jangan langsung mengatakan imam itu kada sah lah. Nanti ulun ulangi ya. Jadi yang terpenting kalau di dalam masalah bacaan atau orangnya tadi agak ya jadi model kayak bacaan gitu agak itu makruh aja kita mengumpati. Tapi kalaunya ya imamnya tadi bacaannya tadi masih artinya tidak paseh bujur lah, artinya tidak benar-benar bagus bacaannya, yang ihdinas siratal mustaqim misalnya itu merubah jelas nampak daripada maknanya, nah kayak itu kada boleh diumpati. Tapi kalau seandainya cuma hanya berubah daripada makharijul huruf, idghamnya, idgham bila gunnahnya, ihfanya, itu kada apa-apa, kada jadi masalah. Di sini dipadakan itu. Jadi misalkan bacaan imamnya ini di dalam masalah tajwidnya kurang sip, di dalam ihfanya, dalam izharnya, idgham bila gunnahnya, ya kan? Nah, kalau kayak itu masih kada apa-apa. Tapi yang dikatakan yang kada sah ini yang merubah makna. Yalah yang merubah makna. Kalau kita hitungannya di dalam bacaan itu kerdanang sah, kerdanang bujurnya Fatihah. Mungkin ulun pernah belajar sama orang Adil namanya. Adil itu orang Habasah Ethiopia, dia hafal Quran. Jadi belajar Fatihah tuh kada bujur, kada pernah bujur. Karena apa? Ya kayak apa yang bujur? Karena kau bujur itu memang seperti itu sudah, karena bacaan Fatihah kita tuh memang kada kawa lah. Artinya lidah kita ini lain lidah orang Indonesia, ya kan? Kada kawa nang bujur-bujur paseh itu kada kawa gitu bacaan, ya kan? Artinya kenapa? Yang terpenting ketika orang sholat berjamaah, lain halnya imamnya ini jelas-jelas pasikah, ya kan? Atau imamnya ini jelas-jelas ada nang terbagus, ya kan? Nang imam nang di dalam bacaannya ini kada bujur,
artinya jelas merubah makna, jangan. Kalau bisa tunjuk nang bisa. Nah kemudian ya di sini Allah Ta'ala akan memandang apa? Pertama kalau Allah Ta'ala dilihat nih orang sholat berjamaah sama Allah, dilihat dulu imamnya di dalam bacaan gimana, bacaannya kayak apa. Nah jadi kalau makmumnya kada sah, maka Allah mandang imamnya. Tapi kalau imamnya kada sah, Allah Ta'ala mandang makmumnya. Kalau makmumnya kada sah, imamnya kada sah, Allah Ta'ala memandang jamaahnya. Itu jelas diterima orang sholat yang berjamaah. Memang kita kalau mau umpati hukum yang artinya yang muktamad, yang repot, kita kada kawa. Artinya memang kada kawa, artinya ya seperti itu. Nah dilihat siapa, misal siapa yang afdol jadi imam, lihat siapa bacaannya yang bagus, siapa yang ini, ya kan. Nah diantaranya disebutkan juga di kitab itu, kalau ya misalnya ada nih imam tuh kumpul, istilahnya bacaannya sama, ya kan, tajwidnya semuaan sama, alimnya sama, semuaan sama, kayak apa, siapa yang diutamakan? Diutamakan yang mana? Yang diutamakan yang bininya paling bungas. Tujuhlah. Kenapa? Karena orang yang bininya paling cantik tuh hatinya lebih tenang. Itu di kitab jujur ada. Jadi yang apa? Yang bininya lebih bungas. Insya Allah ada di Busra Karim kalau kada salah lah. Itu diantaranya lah. Wallahu alam. Nanti insya Allah ulun bahas lagi masalah umian ini. Wa alla yataqaddam ala imamihi fil mauqif. Jangan sama berdiri juga. Nah hati-hati, biasanya kita selalu berjamaah. Kadang-kadang di samping sini kala makmumnya parah. Nah hati-hati ketika imam berdiri, ya kan, sudah kita berdiri ternyata kita mendahului imam, maka hendaknya mundur sedikit. Nah, ketika imamnya sudah berdiri, ya kalau tak berdiri tegak, kita hendak berdiri, itu biasanya posisi kita mendahului imam, makanya hendaknya lebih mundur sedikit, jangan terlalu sejajar bana, jangan. Jadi harus supaya apa? Di saat kita terdahulu imam berdiri, kita berdiri kiri, otomatis kita lebih mendahului imam, itu lebih dijaga lah. Jangan sampai mendahului daripada imam di muka imam. An ya'lam intighalati imamihi, hendaknya kita mengetahui perpindahan imam, ya, intighal. Allahu Akbar, harus kita mendengar dengan apa? Dengan suarakah, dengan melihatkah, dengan muballighkah, dengan menyampaikan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, itu namanya muballigh. Jadi kita harus mengetahui di perpindahan imam, jangan juga sembahyang. Artinya kenapa? Kita kalau tahu imamnya berpindah apa ini, akhirnya kita apa? Kita berdiri, imamnya sudah salam, karena kada tahu perpindahan imamnya kan. Kemudian an yajtami'a fil masjid au fi salasi mi'ah jira'in tagriban. Nah, ingatkanlah, ini banyak kita di tempat-tempat lah. Maksudnya bagaimana? Hendaknya kalau di dalam masjid, ya, antara makmum melawan imam itu harus satu bangunan di masjid. Tapi kalau musola bang, nah wallahu alam, yalah, musola wallahu alam. Hendaknya antara imam dengan makmum itu walaupun jaraknya 1 kilo, tapi masih di dalam masjid, itu kenapa Pak? Tapi tahunya perpindahannya Allahu Akbar, Sami Allah, tahu. Nah, dan juga hendaknya antara makmum kepada imam atau antara imam lawan makmum itu jangan sampai lebih dari 300 jiro jaraknya, 150 meter. Atau kepada makmum yang paling akhir kita jaraknya jangan sampai lebih daripada 300 jiro takriban, ya. Misalnya kita sembahyang Jumat di Al-Masjid Al-Karomah. Nah, hendaknya kita lawan makmum yang paling akhir, yang kita lihat makmum adalah jangan lebih pada 300 jiro, sekitar 150 meter sahaja. Jadi boleh, ya. Tapi syaratnya di musola. Tapi kalau di bangunan masjid kan itu harus jadi masalah.
Tapi kalau di musola atau di lapangan atau di pasar, hendaknya kita ghairul inzirar wal initop namanya. Kita berjalan menuju imam tuh jangan sampai membelakangi punggung kita, maka kada sah main kita. Makanya kita sembahyang di pasar. Ya kalau masuk misalnya dalam toko orang, dalam toko orang tiga. Kalau seandainya kita berjalan batis menuju imam, kalau kita posisi kita berjalan masih terhereng gini kalau apa. Tapi kalau sudah ulun berbelok kayak itu posisinya belakang kiblat itu kada sah. Posisi kita mendatangi imam berjalan jangan sampai punggung kita ini membelakangi kiblat kada sah. Paham lah? Makanya ada musola dipasangi orang lawang gini kan. Kenapa? Nah, kalau kada dipasangi lawang dibuka ke ini, sumbahyangnya di sini kada sah. Itu fungsinya. Kenapa? Kalau nya di sini kan imamnya kada boleh juga tarik ke sana sedikit supaya sah sumbayangan di sini. Nah, kenapa? Kalau ini ditutup, ya kan? Ini ditutup nih. Ini ditutup lah, misalnya kada lawang. Orang sembahyang situ kada sah. Kenapa? Inya berjalan menuju sini, ke sini kada kawa kan, kada tambus. Inya berjalan menuju imam, pasti belakang kiblat kada sah. Makanya harus ada pintu di muka sini. Bila kada dibuka ada sembahyang situ kada sah. Nah, itu fungsinya. Lawang ini kenapa? Supaya apabila ada nang batal, kawa keluar kada merujuk. Nah, itu dia. Karena menabrak orang sholat haram hukumnya. Nah, gitu loh. Itu fungsinya, makanya harus dibuka terus. Kenapa? Itu fungsinya lawang kan. Makanya di mana misalkan, nah sama halnya kalau di sini kan harus dibuka juga di sana. Bila kada dibuka kada sah sembahyang orang. Ghairul inzirar wal initop. Misalnya penghaulan. Nah, haulan misalnya hibak makmumnya. Kalau di muka pagar itu di jalannya itu kada ada lawang di muka kada sah. Jadi harus dibungkas. Itu diantara lihat di masjid-masjid di mana-mana pasti kayak itu ghairul inzirar wal initop. Jangan sampai juga jaraknya lebih dari 300 jiro. Boleh aja kita melihat misalnya sembahyang Jumat. Oh, ada makmum terakhir di pasar papan sini. Ulun sembahyang di muka SPK sini aja karena melihat karena 100 jiro apa sah aja. Itu diantaranya. Boleh aja lah. Jangan sampai lebih dari 300 jiro. 1 jiro al-mu'tadilah itu ukurannya sekitar 60 cm. Itu kurang lebih 1 jiro lah. Kemudian wa an yanwiyal gudrah awil jamaah. Hendaknya makmumnya tadi niat makmuman atau jamaah lah. Bila kada berniat maka kada sah. Misalnya kita berdiri bang sembahyang, ada orang nak berjamaah lawan kita lah, terus sembahyang, ada orang yang jadi makmum lawan kita, lalu mendabuk kayak orang tabak yang dabuk, ya Allah, kalau boleh juga menggancang mengganggu sembahyang lah. Kenapa? Jangan. Artinya mau melihat sudah jadi ya gitu. Habis itu menandakan bahwasanya aku imamnya tadi apa? Hendaknya orang yang diumpati tadi dia langsung merubah niat dalam hati, sengaja aku berubah jadi imam. Supaya apa? Dapat fadilah jamaah. Bila nya kada berniat imaman, berubah jadi imam kada dapat. Jadi usahakan tetap merubah daripada niat imaman lah. Padahal tuntung sembahyang mana nyaman diimajinasi supaya concern. Itu diantaranya. Kemudian wa an yuwafika nazmu salatihima, hendaknya dia muafik lah. Hendaknya muafik. Artinya kenapa? Artinya imamnya ruku kita ruku, imamnya i'tidal, jangan mendahului atau membarangi. Membarangi makruh hukumnya. Membarangi makruh lah. Membarangi hendaknya juga jangan, makruh. Apalagi di waktu sujud jangan mendahului imam mengangkat kepala. Kemudian an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al mukhalafati, ya. Dan hendaknya juga kita jangan menyalahi imam, ya. Misalnya sujud tilawah, sujud sejadah misalnya. Makmumnya kada sujud sejadah, kada mau umpati koler ya kada sah. Atau imamnya kada ingat tasahud awal berdirinya.
Kalau posisinya lebih dekat ke berdiri, inya ingat maka berdiri. Tapi kalau posisinya lebih dekat kepada duduk, maka duduk tasawuf awal. Tapi misalnya imamnya ini kada ingat, berdiri sudah. Mun sudah berdiri kan ingat duduk lagi batal terus enggak ya. Jadi kalau lihat posisi kita mana lebih dekat berdiri apa lebih dekat duduk. Kalau kita ingat, oh kita ingatnya lebih dekat duduk, kita duduk. Misalnya imamnya posisinya lebih dekat ke berdiri, berdiri. Lalu makmumnya baik aku tasawuf awal jar. Nah itu kada boleh, batal. Salat makmumnya batal karena menyalahi imam dengan perkara yang sunnah abad lah, yang berlebihan. Kemudian seperti apa lagi? Dan juga ya yang ke-11 ialah yutabi'ahu ya. Yutabi'ahu al-hadi asyar min syuruti sholatil qudwah mutaba'ah al-mamu imamuhu fil makani wal apa. Hendaknya mengumpati di setiap gerakan tadi, mengumpati dengan imam ruku, imam i'tidal, imam sujud ya kan? Ya, itu diantaranya harus muafik lah. Artinya di sini insyaallah karena masalah ummi ini nanti ulun bahas lah. Nah juga di sini ya karena jamnya sudah kan, ulun hendak membacakan tentang masalah sedekah lah. Ini kayaknya penting mas'alatul waqiah. Kadang kita ya bersedekah sama orang itu bisa kadang kalanya menjadi wajib. Ya, lain halnya perkara zakat itu wajib lah. Kalau zakat itu wajib, ingat zakat itu lain sedekah lah. Di sini ulun bahas sedikit lah. Ini di dalam masalah sedekah lah, masalah kita bersedekah ya. Dalil ya fadilatuha, banyak sekali keutamaan orang yang bersedekah. Dalil-dalilnya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya kan, dan juga banyak daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, banyak dalil-dalil tentang bersedekah. Lain halnya ini asal hukum sedekah lah, yang sedekah sunnah. Kalau zakat itu wajib lah. Hukumnya kita bersedekah kepada orang itu kadang kalanya bisa menjadi wajib, kita bersedekah wajib. Ada kalanya menjadi sunnah, ada kalanya menjadi makruh, ada kalanya menjadi haram. Jadi sedekah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Ya. Kapan sedekah itu menjadi wajib? Kita nih wajib memberi orang kepada orang yang it'amu ta'am lil mutir bisyarti kaunihi fadilan an hajatihi. Wajib kita membantu orang di saat orang tadi kelaparan. Orang nih mengetok kita kelaparan kada makan, maka fadilan an hajati kita ini, kita sudah makan, anak sudah makan, bini sudah makan, masih ada lagi makanan di rumah, baras keada apa? Ada orang datang hendak makan minta penja kelaparan, wajib kita memberi. Berdosa kalau kita kada memberi, dosa besar lah. Ingat, sedekah ada kalanya menjadi wajib, ialah it'amul mutar, it'amul lil mutar. Jadi memberikan makan kepada orang yang kelaparan itu wajib. Jadi di sini, jadi kerakawa juga kita kadang-kadang harus kita membantu orang itu lebih baik daripada kita pahala umroh di saat membantu orang mengenyangkan daripada perut orang. Itu diantaranya. Karena apa? Sedekah ini banyak padilahnya. Disebutkan dalam hadis, dawu mardakum bisadakah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ingat, dawu mardokum bisadakah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Karena sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya, kita bawa obat ke sana kemari tumbang, kita bawa obat nih, bawa obat kan, bawa obat itu kan sebab aja kita cari lah, sebab supaya baik, sembuh dari penyakit. Ya, kita bawa obat tumbang tumbalik sebab aja nih,
Sebabnya berobat supaya baik kita sehat. Allah Ta'ala ngasih kita akal. Ya Allah, manusia ikam ku kasih akal. Nah, tentukan takdir kamu dengan akal yang kuberikan. Jadi apa? Dikasih Allah Ta'ala akal, gunakan berobat. Akal tadi digunakan untuk berobat kan? Sebabnya yang menyembuhkan siapa? Musabibnya ya Allah Ta'ala juga kala. Nah, tapi kadang kita lupa Allah Ta'ala juga menyuruh lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Dawu mardokum bisadakah. Jar Allah Ta'ala napa lawan lewat Nabi Muhammad, obati penyakit kalian lawan sedekah. Karena apa? Duit riba, duit haram yang masuk ke dalam perut kita itu jadi penyakit. Jadi dengan sedekah yang bisa mengobati. Abah guru dulu waktu cuci darah itu, jujur, kalau Syarifah itu ada sekitar 150 nama yang dibagi sini 5 juta setiap bulan dibagi. Mengobatinya lawan sedekah itu diantaranya, ya kan? Dan juga ya, sedekah itu daf'ul bala. Ya, jadi jangan juga kita misalnya tulak bepergian. Ada orang minta-minta di jalan, kita bari. Itu mencegah datangnya bala, ya. Yang mana seharusnya kita tabrakan, ya. Kita harusnya tabrakan mobil, dengan kita memberi sedekah itu dijaga sama Allah. Ya. Dijaga sama Allah, akhirnya apa? Kita tertabrak kucing kah? Daf'ul bala itu sedekah, itu diantaranya keutamaan sedekah ini sangat luar biasa lah. Dan juga sedekah ini kalau dia bersedekah secara sir, secara rahasia, ya, dia memberikan tangan kanan, tangan kiri gak ada tahu, itu termasuk memadamkan kemurkaan Allah kepada hamba. Itu diantaranya. Dan juga orang yang bersedekah ini, dia itu akan dibalas sama Allah sampai 10 kali lipat. Ya, dikatakan para orang-orang soleh itu, kalian ini berniagalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau kalian bangkrut bersedekah. Supaya apa? Berniaga, investasi kepada Allah Taala. Sedekah ini pasti. Daripada supaya kita murah rezeki itu adalah syaratnya sedekah. Memang kadang sedekah kita ini kadang langsung. Kita bersedekah 10.000 langsung digantikan Allah 100.000 kada. Tapi boleh jadi kita dapat rezeki hari ini karena sedekah kita yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kita pernah membantu orang lalu dapat rezeki ini. Jadi orang yang bersedekah itu kada bakal miskin. Memang kita bersedekah lawan orang ini, wah, itu setiap kita ingin memberikan, membantu orang itu 70 iblis menggantungi tangan kita supaya jangan memberi. 70, ya. Ya, 70. Kalau kita bisa melawan, memberikan. Sedekah ini orang yang karom nih. Orang di zaman sekarang nih kalau ada karom lah. Karom itu dia murah tangan, bantu orang. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya ialah orang yang pemurah. Orang yang pemurah. Dan kalau bisa kita jangan sampai tidak pernah memberikan kepada orang di saat orang punya hajat lawan kita. Orang minta bantuan lawan kita nih, dengan kepribadiannya dia minta bantu lawan kita tolak, jangan pernah. Karena apa? Dia sudah membuka aibnya lawan diri kita. Hendaknya berikan kita walaupun sedikit, karena kesian. Orang yang datang minta tolong kepada kita berartinya membuka aibnya sudah. Jangan pernah menolak orang yang membuka aibnya. Berikan semampu kita, seapakah. Hati-hati. Jadi kada boleh. Bila ada orang sudah membuka aibnya lawan kita, kita berikan. Jangan sampai kita tolak. Orang berikan. Seapakah berikan. Kalau bisa juga diantaranya supaya murah rezeki nyaman itu, kalau kita keluar nih pagi-pagi, jangan pernah menolak orang yang minta lawan kita. Itu termasuk mujarab amalan sugih itu. Hati-hati. Artinya kenapa? Jangan khawatir bersedekah. Artinya sedekah ini janji Allah. Kada mungkin Nabi pendusta, kada mungkin Allah pendusta, kada mungkin Quran pendusta, kada boleh. Kada mungkin, pasti. Tinggal keimanan kita aja lagi. Jadi yang terpenting dawu mardakum bisedekah, obati penyakit lawan sedekah. Itu diantara keutamaan sedekah banyak. Emang tingkatannya banyak. Allah itu akan melipat gandakan
lipat gandakan daripada pahala itu kan sampai 700 kali lipat. Kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin itu dibalas sama Allah 10. Bukara itu seperti apa? Orang fakir itu yang dia butuh 10, bisi 4 sampai 5 itu bukara. Wal miskin itu orang dia butuh 10, dia cuma dapat 7 sampai 6, itu namanya miskin. Jadi ada tingkatannya lah. Nah di sini. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Di saat kita memberikan sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Itu apa? 700 kali lipat Allah lipat gandakan pahalanya. Beda. Orang yang membantu orang yang belajar menuntut ilmu itu pahalanya 700 kali lipat. Kalau diterim itu rancak dapat amplop buat kami itu min ahlil khair, dikatakan dari orang baik. Karena disebutkan orangnya. Karena apa? Dia tahu keutamaan membantu orang yang menuntut ilmu. Pondokannya di sana muhtaram mulia. Tapi kalau di sini pondokannya kesian kan. Dan juga min ahlil khair. Dia yang kedua dia memberikan sedekah sir, sedekah rahasia, ya kan? Berarti dia mendapatkan keutamaan sedekah sir, sedekah rahasia. Lah, jadi wajib kalanya kita bersedekah kepada orang yang kelaparan. Yang kedua ialah mandub, sunnah. Itu asal dari sedekah. Lain halnya zakat itu wajib lah. Misalnya ada orang kita itu sunnah aja. Sunnah yang biasa umumnya itu sunnah. Adapun kadang bisa jadi kita bersedekah itu menjadi makruh. Kapan sedekah menjadi makruh? Sedekah menjadi makruh ialah iza kana atasadduq birrodi. Bersedekah lawan benda yang jelek, baju karena pakai dibariakan lawan orang. Nah, makruh hukumnya. Jadi amun hendak sedekah itu bariakan yang terbaik. Jangan nangkar dipakai lagi, panci sudah miris dibariakan lawan orang. Nah, itu kenapa? Itu kalau jadi pahala. Lah, karena jadi pahala kalau hitungan dibuangnya, itu diantaranya lah. Itu di antaranya lah. Sedekah itu bersedekah dengan sesuatu yang jelek, baju harus pakai lagi sudah ada ketujuh lagi itu ya. Kemudian kapan sedekah itu menjadi haram? Ada sedekah menjadi haram. Atasadduq ala man yasta'inu biha ala maksiatin bigor niatin. Bersedekah kepada orang yang hendak bermaksiat tapi dengan syarat ada petunjuk jelas menunjukkan orang ini bakal bermaksiat. Kalau kada petunjuk, aku beri duit bakal nukar obatnya, bakal nukar minuman, kada boleh. Karena tidak ada gorniah, tidak ada petunjuk, tidak ada bukti atau rencana saksi inya bujur-bujur hendak bermaksiat, kada boleh. Kita berarti apa? Dosa besar. Karena apa? Mengira orang tadi hendak memitnah orang tadi hendak bermaksiat, kada boleh. Lain halnya orang tadi jelas bisa rencananya bergabung hendak nukar minuman misalkan. Lalu ia minta duit lawan kita tahu nah haram bantu. Man aana bi maksiatin bahwa minum. Man aana bi maksiatin walau bisyartin bahwa min. Orang yang membantu orang bermaksiat walaupun dengan syarat ya, membantunya dengan syarat isyarat saja, maka dia tergolong. Apalagi membantunya dengan duit tapi jelas bigor niatin dengan petunjuk bukti, oh dia berencana hendak bermaksiat, oh dia berencana ada saksinya hendaknya hendak. Tapi kalau karena gornia karena petunjuk bukti jangan berikan. Kenapa? Maka dosa besar kita memfitnah orang hendak bermaksiat kepada Allah. Kalau kada jelas jangan berikan, ya kan? Itu diantaranya. Jadi hendaknya kita jangan pernah menolak orang yang datang kepada kita di saat dia membuka aibnya, berikan walaupun sedikit. Itu diantaranya lah. Wallahu a'lam. Itu masalah sedekah luar biasa lah, luar biasa masalah sedekah. Jadi tingkatan orang karom ini bukan karena banyak sedikitnya ya. Cerita trim ya, kalau bercerita mungkin karena kisahnya kepanjangan lah. Insyaallah ya seperti diantaranya satu cerita Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin di Trim itu, beliau orang yang dikenal sangat karom. Beliau selalu menjamu tamu, menjamu orang Trim ya, menjamu orang Trim, bahkan setiap orang datang dipotongkan kambing beri makan orang ribuan. Sidin ini ketika ditanya salah seorang orang Trim mengatakan, wahai Habib, sesungguhnya engkau ini sangat pemurah. Tidak ada orang yang lebih mulia, lebih karom daripada engkau ini ya.
Saya mau tanya, adakah orang sepengetahuan aku tidak ada di sini orang yang lebih karam, lebih pemurah pada engkau ya Habib? Ali Zainal Abidin mengatakan ada. Engkau datang ke sana, di sana ada rumah, dan di rumah tersebut itu saudaraku katanya, adingku, namanya Husin. Dia lebih pemurah daripada aku, dia lebih karam daripada aku dan lebih. Lalu orang tadi datang berjalan ke rumah. Oh kalau memang benar demikian, ayo datangnya ke sana. Belang sampai ke rumah Habib Husin tadi, duduk lawas. Kada disuruhnya apa-apa, di badan pemurah. Ada Habib nih datang tamu potong kambing macam hibak. Sekalinya kan diunjuki roti kering sepanggal. Roti kering ini sudah lawas pulang. Diunjuk lawan tamu tadi. Kisah bulik Haji Habib. Jar anu tadi, jar tamu tadi, pian padahkan pemurah benar si anu tadi. Datangnya Habib, artinya kenapa? Ulun nah sudah belang kau dah dang sanak pian Husin, pian padahkan pemurah kada dah. Ulun ni roti kering di barisidin. Jadi jar Habib tadi, ikam tahulah. Aku kalau ikam datang, ku potongkan kambing, ku jamu habis-habisan. Aku masih banyak bisi kambing macam masih. Tapi kalau di kesanaku bisi cuma roti kering itunya bisi nyebariakan lo ikam. Coba lihat. Berartinya lebih pemurah dibanding aku. Murah aku masih. Jadi bukan kadar ukuran orang itu banyak sedikitnya, tapi kadar kemampuannya, ya kan? Kadar kemampuannya lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat balighna asal ghayat min jamil khairat bil hayati ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.